Nah, sekarang kemarin ada program dari pemerintah bantuan bibit dari luar, dari Banyuwangi kayaknya contohnya. Ya, kalau saya sebagai pedagang kopi mau cari bibit dari Banyuwangi atau kopi dari Banyuwangi, mendingan saya langsung ke petani Banyuwangi. Ngapain saya ngambil yang dari Banten? Kenapa kita tidak kembangkan saja yang sudah ada di sini? Sedikit tapi unik dan tidak dimiliki daerah lain, mungkin lebih ke arah sana. Kalau kita sudah punya modal, ya intinya kita bukan membuat bisnis sebenarnya, tapi mengembangkan bisnis. Tapi kalau kita ngomong awalnya adalah kita mau berbisnis, berarti dengan apa yang kita punya, kita maksimalkan untuk menghasilkan. Itu lebih ke arah sana. Tetap semangat, jangan menyerah, ya kan? Lakukan yang terbaik dan jadikan hasilnya sebagai bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng morning, Sobat BM. Di Kota Serang, kopi sudah menjadi lifestyle terutama untuk anak-anak muda. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama ahlinya kopi nih di Kota Serang yang sudah bergelut di bidang kopi mungkin di Kota Serang sudah lebih dari 11 tahun, yaitu Kang Ari. Kang Ari ini CEO dan owner dari Banyu Biru Coffee. Beliau juga aktif sebagai pengurus di Dewan Kopi Indonesia di Kota Serang. Aktif juga sebagai pengurus HIPI ya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Kota Serang. Dan juga aktif sebagai pengurus di Pemuda Pancasila. Luar biasa. Kang Ari, apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? luar biasa, alhamdulillah sehat. Banyu Biru ini unik sekali Sobat BM karena saya lihat salah satu kedai yang jenis usahanya tidak satu jenis. Artinya bagaimana kemudian konsumen datang juga bisa menikmati layanan lainnya seperti ada cuci mobil, kemudian ada resto dan ada live musik juga. Kita langsung tanya saja sama Kang Ari, kira-kira konsepnya seperti apa nih, Kang Ari Banyu Biru? Konsepnya kita sih floating aja ya, karena Banyu Biru ini kontraktor kan. Kontraktor. Maksudnya masih kontrak sana sini. Belum punya tempat sendiri. Jadi kita ngikuti konsep tempat yang ada aja. Kebetulan di tempat yang kita sekarang ini ada tahan kosong yang memang sudah ada steam cuci mobilnya. Jadi kita padukan aja. Kenapa enggak orang cuci mobil sambil ngopi? Biasanya orang ngopi sambil nongkrong, mobilnya pulang udah bersih. Gitu. Iya. Ini sekarang sudah menjadi tren di dunia marketing ya. Misalnya kalau kita jual sepatu, kemudian harus beli juga kaos kakinya, kemudian juga semirnya dan lain-lain. Sepertinya konsep ini juga memang sudah bisa diadopsi di dunia kopi. Betul. Kang Ari, waktu memutuskan untuk usaha di bidang kopi ini, memang sebelumnya ada passion atau melihat peluang yang ada di Kota Serang? Kebetulan saya dan keluarga masuk Kota Serang itu 2017 akhir ya. 2017 akhir. Kalau ngelihat passion, saya rasa semua sama. Rata-rata orang mah seneng ngopi ya. Kebetulan saya sama istri juga seneng kopi. Terus kita lihat perkembangan tempat nongkrong di Kota Serang ini kok ya sudah mulai berkembang ya. Kenapa kita tidak coba? Tapi dengan konsep yang berbeda. Karena tempat ngopi kalau seperti biasa aja hanya orang duduk ngobrol ngopi, kita cobalah dengan live musik misalnya. Kalau ada live musik yang notabene rata-rata image orang itu live musik itu kan alkohol. Nih kita kasih kopi 3 gelas rasanya deg-degannya sama nggak apa-apa. Soalnya nge-play juga, tapi lebih ke arah situ. Jadi ada 3 faktor yang kita coba jual di sana, yaitu tadi coffee shop ya, resto, dan live musik, entertain berarti kan. Dan sekarang di tempat yang baru sekarang kebetulan ada steam mobilnya juga. Jadi perpaduan itu yang coba kita combine menjadi sebuah income yang positif. Bisa sambilan gitu bisa ya. sambil di situ. Nah, yang uniknya kan begini, Kang Ari. Orang ngopi itu cenderung lebih berlama-lama dibandingkan kopinya gitu ya. Maksudnya kadang nih saya sebagai orang awam mikir ini masuk nggak nih ya? Gitu. Maksudnya secara profit misalnya HPP dan lain-lain. Apalagi Mas Ari juga berani live musik setiap hari loh. Rata-rata orang kan hanya 1 minggu aja.
Ini gimana sih sebenarnya gitu? Itu akhirnya kita combine dengan resto. Dengan resto. Mau nggak mau, karena kalau kita ngomong bahasa bisnis, minuman, maksudnya kopi, itu mungkin secara value kecil, tapi secara margin paling besar, tapi value-nya kecil. Kalau kita ngomong makanan, marginnya kecil tapi value besar. Nah, pada saat kita combine saling menutupi di situ. Jadi orang ngopi, kenapa tidak sambil makan sop buntut? Ya, kenapa enggak sambil ngerabek? Kenapa harus ngerabek di yang jual rabek, ngopinya di warung kopi yang berbeda? Kita satuin aja di satu tempat. Dan restonya juga memang buka dari pagi. Dari pagi jam 9 pagi sampai jam 12 malam kita buka. Biasa. Unik produknya untuk yang resto apa nih andalannya? Favoritnya? Oh, rabek. Nasi rabek khas Serang tuh. Kebetulan istri orang Serang, jadi rabeknya pekarungan. Luar biasa. Kalau kopinya sendiri? Kita kopi-kopi khas Nusantara, seluruh Indonesia hampir ada semuanya. Dan untuk robustanya kita lagi fokus di kopi yang punya Banten. Kita ada 3 sumber kopi di Banten yang ada sekarang kita bawa ini cold brew hasil dari kopi dari Tahura. Robusta Tahura, ada dari Gunung Karang, ada dari Cinangka, Desa Mekarsari sama Desa Cikolelet. Ada juga yang dari Baduy luar ya, bukan Baduy dalam ya. Itu dari Bukit Kuru. Bukit Kuru. Kang Ari bicara soal kopi nih, kelihatannya kan kita agak tertinggal sebenarnya. Kalau saya lihat ya, mungkin sebagai orang awam agak tertinggal dari daerah lain. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kemudian pada saat Kang Ari misalnya ada kopi Tahura, sekarang Baduy, dan ini yang dulu ini agak sulit juga ditemukan. Nah, ada kesulitan nggak awalnya untuk mengadakan bahan baku seperti itu? Ada. Jadi di Banten sendiri sebenarnya belum ada kebun kopi yang tertata ya, yang sudah fokus khusus untuk berbahan kopi. Jadi seperti di Tahura ini kopi-kopi yang masih liar. Kita ambil kopi-kopi liar, kopi-kopi dari, jadi masyarakat kita coba edukasi bahwa di sana ada pohon kopi untuk kita petik mulai dari pasca panennya terutama kan. Nah, sama seperti yang di Cinangka dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomong kopi di Banten kebunnya, kalau sama daerah lain jauh tertinggal. Makanya sekarang kita fokus untuk kopi-kopi lokal yang bijinya kecil, yang secara umum di tempat lain sudah tidak dibudidayakan. Oh begitu. Jadi kalau di daerah-daerah lain mungkin sudah banyak produksi kopi yang sudah berkembang ya, kayak di Banyuwangi, terutama di Sumatera itu, terutama robustanya itu kan pakai biji besar. Nah, biji besar itu memang secara kuantitas dan berat dalam produksi itu bagus. Nah, cuman kalau kita mau mengikuti mereka, akhirnya ya udah pasti kita kalah jauh secara lahan, secara penanganan dari awal kita sudah tidak ada. Nah, pada saat kita ngomong biji kecil ini, di beberapa tempat memang sudah ditinggalkan karena banyak faktor. Biji kecil itu rata-rata dari kopi-kopi liar yang ada di kebun-kebun atau di hutan-hutan. Nah, itu sudah tidak banyak diproduksi karena tidak jelas sebenarnya klonnya. Tidak jelas varietas, tidak jelas. Nah, kalau kita main di sana berarti unique selling point yang dimiliki Banten ini tidak dimiliki di daerah lain. Kalau kita kembangkan coba gitu. Nah, sekarang kemarin ada program dari pemerintah bantuan bibit dari luar, dari Banyuwangi kayaknya contohnya. Ya kalau saya sebagai pedagang kopi mau cari bibit dari Banyuwangi atau kopi dari Banyuwangi, mendingan saya langsung ke petani Banyuwangi, ngapain saya ngambil yang dari Banten? Kenapa kita tidak kembangkan saja yang sudah ada di sini? Sedikit tapi unik dan tidak dimiliki daerah lain, mungkin lebih ke arah sana. Sebetulnya petani kopinya sendiri memang belum paham teknologinya atau seperti apa sih Kang Ari? Jadi dalam waktu terakhir ini bukan tidak paham, kopi ini belum menjadi produk yang bernilai ekonomi cantik bagi masyarakat. Nah, mungkin dalam 1-2 tahun terakhir ini sudah mulai lah ya, sudah mulai dikembangkan. Tapi belum ada. Tapi kalau kita lihat pasar, sebenarnya pasar kopi kan hampir semua orang ngopi ya. Seperti nanti kita coba lihat seperti Jawa Barat misalnya. Jawa Barat bahkan sudah berani ngasih perda bahwa semua kedai, hotel, resto itu harus pakai produk lokalnya. Nah, apabila produk kopi lokal Banten ini dikawal, nantinya sudah bagus dan dikawal dengan perda itu, ya pasti masyarakat, terutama petani kopinya udah mulai semangat lagi buat tanam kopi. Ini Dewan Kopi Indonesia harus mendorong. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu salah satu visi misinya ke sana nanti. Iya. Tapi sebetulnya ada kemungkinan kan
kopi lokal juga memproduksi kopi yang biji besar tadi itu? Bisa, bisa, bisa. Tapi kan pasti kalah karena kita ngomong secara kualitas. Secara kualitas tempat-tempat lain tentunya sudah udah puluhan tahun mereka jalan. Kita ngomong lagi secara kuantitas, jumlah. Belum lagi kita ngomong kontinuitasnya seperti apa. Kalau saya mau minta 10 ton kopi dari Lampung, ready. Gampang. Udah gampang. Nah, sekarang kan mungkin 2-3 tahun ke depan masih belum bisa lah kita. Kualitas kopi juga mempengaruhi harga mungkin ya. Sangat. Misalnya pada saat panen itu petani misalnya katakanlah nggak beragam gitu. Sekarang masih begitu masih. Jadi gini, kopi yang bagus itu nggak nyusahin itu. Nyusahin. Kopi yang bagus itu 60% ada di petani. Prosesingnya ada di petani. Karena dia yang menciptakan. Mereka yang bekerja, mereka yang berkeringat semuanya. 30% ada ya roastery. Yang nyangrai, yang goreng. Jadi tukang sangrai ini, roaster ini, dia mengeluarkan apa yang diciptakan oleh petani. 10%-nya ada di barista. Jadi barista ini yang menyeduh atau menyajikan. Kenapa kok barista itu justru cuma 10%? Iya, 10% tapi bisa merusak 90% yang lainnya. Jadi di petani itu mulai dari penanaman, perawatan, panen, dan pasca panen. Kalau tadi pertanyaan masalah harga, ini setiap faktor ini semua punya diferensiasi harga. Kita bisa nyebutnya di kelas, kalau kopi itu ada specialty, berarti yang udah paling bagus tuh. Ukurannya bagus, kadar airnya bagus, tidak ada pecah, tidak ada kerusakan dan sebagainya. Nanti sampai grade 1, 2, 3. Nah, terus processing pasca panen kopi itu juga pengaruh di harga, dan rasa juga berpengaruh. Di processing kopi itu ada semi wash process, honey process, wine process, dry process. Itu semua mengeluarkan karakter dan berdampak terhadap harga yang berbeda. Artinya kan misalnya kalau petani mau memperbaiki harga misalnya pada saat panen mungkin bisa diedukasi pilih yang bagus-bagusnya aja. Itu yang sudah kita lakukan 1 tahun terakhir. Tapi sekarang sudah begitu ya? Sudah, sebagian sudah. Jadi tahun 2019 kemarin kita bahkan datangkan petani dari Bali untuk edukasi teman-teman di Cinangka. Penggiat dari Makassar juga, dari Sulawesi waktu itu kita ajak. Terus penggiat kopi dari Jakarta, dari Indonesia Coffee Project kita ajak. Sama dari salah satu importir kopi dari Cina waktu itu. Untuk melihat potensi. Dan itu semua APBD. Anggaran belanja bukan daerah. Jadi peran daerahnya sendiri, pemerintah waktu itu belum, waktu itu kita pribadi. Jadi apakah Banyu Biru ini adalah sociopreneur? Bukan, kita entrepreneur. Cuman pada saat misalnya Kang Irfan punya kebun kopi yang selama ini dihargai di Tengkulak harganya misalnya 5.000. Saya datang, saya bilang mau nggak saya hargai 25.000. Berarti value-nya kita naikkan. Tetapi dengan syarat ini contohnya, begini caranya supaya value-nya bisa naik. Nanti pada saat ada hasil kita ambil. Berarti harganya lebih mahal. Tapi dengan kualitas yang harus kita upgrade juga dong sesuai. Tapi petani bisa ngikutin itu. Sebagian sudah jalan. Sebagian sudah jalan. Itu masih Banyu Biru main sendiri atau memang sudah kerjasama dengan waktu itu main sendiri, kedai yang lain? Masih main sendiri, masih main sendiri waktu itu. Cuman memang ada dari teman-teman dinas terkait yang kita minta bantuan untuk buka jalan ke arah tempat-tempat yang berpotensi. Betul. Oke, Kang Ari, kita sekarang bicara tim nih. Untuk mengelola usaha sebesar Banyu Biru Cafe tentu saja harus punya tim yang kuat. Dan saya lihat Kang Ari juga salah satu pengusaha yang konsen soal itu gitu. Saya lihat ada ikut sertifikasi dan lain-lain. Bisa diceritain pentingnya tim buat usaha itu, Kang Ari? Pasti dong, karena teamwork itu adalah salah satu jantungnya perusahaan ya, sebuah usaha yang kita lakukan ya. Jadi apabila kita tidak memberikan sebuah edukasi atau kita tidak memberikan sebuah duplikasi tentang, karena saya masih jual Banyu Biru itu kan sebagai personal selling. Ari posisinya atau Dewi istri saya sebagai Banyu Biru. Jadi saya harus menerapkan duplikasi itu pada mereka supaya merasa memiliki Banyu Biru itu sebagai milik mereka juga. Dan balik lagi tadi, pada saat kita tidak punya tempat, sementara ini masih belum punya tempat sendiri. Ya, kita harus dimanapun berada, orang itu tidak mencari tempatnya, tapi mencari Banyu Birunya. Dan database itu adalah kami, ya kan, saya dan tim maksudnya. Jadi kita adakan, kebetulan kita juga dapat terima kasih banyak teman-teman dari PHRI waktu itu juga, dari teman-teman APJI, dari teman-teman
HIPI juga waktu itu memberikan wadah untuk pelatihan dan gratis, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ya kenapa tidak kita ikutkan mereka? Toh anak-anak saya ada yang berpendidikan lumayan, ada juga yang bahkan dari lulusan SMP. Kita harapkan pada saat mereka sudah tidak bersama kita lagi dengan berbagai situasi, minimal mereka sudah tidak bingung untuk cari kerja. Atau paling tidak mereka harus sudah bisa buka usaha sendiri, itu aja sih. Ini kan tidak mudah nih menduplikasi apa yang kita mau, terutama soal mindset dan lain-lain. Nah, pada saat penerimaan karyawan misalnya, itu yang paling penting lihat apanya nih? Karakternya atau skillnya? Feeling apa? saya, feeling lebih ya? karena feeling. Jadi Okay. kita ajak ngobrol pada saat kita ngomong interview, karena semua interview kan langsung ya. Kita lihat kemauan. Ada salah satu cerita lucu. Jadi salah satu karyawan mahasiswa di salah satu universitas di Serang. Dia tuh pengen kerja di Banyu Biru. Pada saat itu saya tidak dalam kebutuhan karena waktu itu tim kita masih penuh. Dia nggak mau pulang loh. Gitu ya. Udah kayak film-film kungfu itu di depan perguruannya itu nggak pulang. Pokoknya harus kerja. Wah, berarti saya lihat kemauan dia keras. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu pengen kerja di sini? Minimal dia hanya butuh untuk bayar kos, karena dia orang Pandeglang ke sana tuh posisinya rumahnya itu. Saya buat bayar kos, Pak. Berarti pada saat dia bekerja karena ada visi, ada misinya dia atau ada tujuannya dia, berarti dia salah satu faktor dia punya pasti konsisten atau komitmen orangnya. Karena dia tidak akan menghilangkan kesempatan apabila diberikan pada dia. Itu yang kita ambil. Harus jelas tujuannya dulu ya. Betul. Supaya dia punya keinginan yang kuat untuk bekerja, untuk bertahan gitu ya. Betul. Oke. Selain itu ada pertimbangan lain, misalnya skill atau apa? Skill enggak ya. Skill karena bisa semuanya gitu. Kita bisa develop. Kalau skill masih kita tuh. Yang penting karakter ya. Buat apa kita punya skill tapi dia belagu posisinya? Mendingan orang itu dia tidak punya skill bisa kita develop, dia nurut dan dia bisa berkembang. Oke. Budaya kerja yang dibangun di tempatnya Kang Ari gimana tuh? Maksudnya kan pasti macam-macam ya. Ada yang seenaknya awalnya gitu, misalnya kerjanya seenaknya, atau ada yang mungkin sering ada masalah jadi nggak concern, ada yang terlambat segala macam. Nah itu menatanya bagaimana supaya timnya sama sih sebenarnya secara umum sama ya, tentang mereka merasa memiliki posisinya kan. SOP juga kita harus sudah jelaskan, bahkan penting ya SOP ya? Penting SOP, bahkan untuk kelas barista kalau kelihatan mukanya udah habis berantem sama cewek ini malam nih kayaknya nih, mendingan jangan megang kopi deh, gitu jadi ya? server aja lah. Itu bisa kita lihat seperti itu. Jadi karena apa? Customer datang ke tempat kita itu bukan untuk lihat kita sumpah. Nah, betul. Dia pengen happy, pengen enjoy, pengen ngopi, pengen santai. Pada saat kita menambahkan, ya kita semua punya masalah, tapi bukan untuk kita tumpahkan pada customer kita dong. Itu aja. Nah, itu harus dimulai dari service ya. Dari service, terutama makanya banyak pelatihan yang kita berikan pada mereka, terutama di service. Karena itu menular tuh kalau gimana kita mau happy kalau yang itunya. Betul. Luar biasa. Selama ini ada masalah dengan tim? Pernah ada pengalaman misalnya ada yang di luar yang ekspektasinya Ari, kemudian apa yang dilakukan? Terpaksa dikeluarkan atau pembinaan atau enggak. Kita situasinya gini aja sih, dibina atau dibinasakan. Nah gitu ya. Ya keras memang. Betul. Tapi buat apa kita nyusahin diri sendiri? Nantinya akan menjadi masalah buat kita. Kalau memang kelihatan ada masalah, kalau bisa dibina, ayo kita jalan sama-sama. Kalau udah, ya berarti kamu memang nggak cocok sama saya. Entah itu masalah apapun. Udah mendingan gitu aja, nggak usah banyak. Ya, Sobat BM, itu penting ya. Kadang-kadang emang kalau jadi pengusaha harus jadi raja tega juga. Betul. Artinya tega itu bukan tega soal egoisme ya, tapi lebih kepada bicara soal tim. Kalau dipertahankan tapi hasil timnya jadi buruk juga berbahaya. Nah, Kang Ari ini juga saya juga mengenal seorang pengusaha yang lebih terbuka sama anak buah. Artinya anak buah diberi kebebasan, bahkan didorong sampai ada beberapa yang jadi pengusaha ya, maksudnya usaha di bidang yang sama loh itu, jadi pesaing gitu. Itu bener ya Kang Ari? Gimana bisa cerita? Jadi ada 2-3 orang rasanya yang sekarang sudah buka kedai sendiri.
Dan sekarang Kak saya udah bukan zamannya lagi kompetisi. Oke. Kita kan cari relasi, jaringan, networking sekarang posisinya. Pada saat mereka masih butuh sama barang-barang kita atau produk dari kita, hayo. Pada saat dia juga bisa cari tempat lain, silakan. Nah, kalau visinya kita kan yang penting dia kerjanya benar, bukanya benar, dan alhamdulillah kalau mereka bisa rekrut lagi karyawan lagi. Oke. Gitu. Semakin luas, Semakin orang semakin luas. juga. Kalau masalah customer mah sudah ada jatahnya masing-masing Ya, lah. itu Rezeki namanya. mana jatah masing-masing. Siapa tahu itu juga jadi membesarkan ya. Amin. Misalnya kopinya dari Kang Ari gitu, bahan bakunya dari. Sementara rata-rata fit Nah, bicara soal bahan baku nih, Kang Iya. Ari, selain menjual produk dalam bentuk siap minum gitu, mungkin Kang Ari juga menyiapkan kopi dalam bentuk mentah, bahan baku ada. atau Kita ada ya? untuk produk retailnya kita kirim satu tadi yang udah dibahas untuk kebutuhan kedai-kedai atau kebutuhan untuk dikonsumsi di rumah sendiri. Bahkan kita ajarin juga cara penyeduhan yang benarnya. Makanya kalau teman-teman yang pernah ke Banyu Biru, walaupun ada musik crowd seperti apa, penyeduhan terutama manual brew kita selalu sajikan on table. Kayak gitu ya. Saya tidak pernah main di bar. Oh, Saya selalu mainkan, anak-anak saya selalu mainkan di table supaya apa? Mereka juga lihat. bisa lihat langsung. Ya salah satu unique selling point kita di situ juga atraksinya. Nah, secara profit atau keuntungan perusahaan ini juga sangat membantu ya menjual bahan baku Sangat kopi. membantu. Ya lebih besar yang di tempat pastinya. Kalau Iya, kita ngomong iya. margin ya, tapi kalau kita ngomong volume Ya, cukup membantu di sana. membantu ya. Oke. Ini selain di Serang kirim ke luar juga? Keluar kita kemarin terakhir kirim ke Jawa Timur, Jawa Timur. ke Bali, ke Batam, dan beberapa kedai di Serang juga. Yang buka usaha kopi masih susah cari bahan baku, langsung ke Kang Ali aja sih ya. Ngolah sendiri ya Kang Ali ya? Untuk pengolahan kita di roastery-nya, jadi kita roastingnya sendiri ya. Di roasting sendiri ya. roasting sendiri. Oke. Selama ini nggak ada masalah ya. Alhamdulillah aman. Ini juga di meja nih kan ada produk-produk siap minum nih. Iya. Ini juga dijual Per botol. Per botol. Per botol kita jual juga. Bisa di table, bisa order. Bisa. Dengan Gojek? Bisa. Dengan yang lain bisa juga. Bisa. Ya? Oke, luar biasa. Ada berapa produk Hari? Kalau yang pakai kopi ini yang murni cold brew, ini yang udah pakai kopi susu gula aren. Ada juga kita yang dengan red velvet, tiramisu, green tea, dan coklat. Ceritain dong satu cold brew. Kalau saya nih sebagai orang awam, taunya bikin kopi, kasih kopi, air panas udah jadi gitu. Ini prosesnya gitu apa enggak? Enggak, jadi beda. kalau cold brew itu proses brewing dengan suhu air dingin atau suhu dingin, ruangan. ya? Jadi ekstraksi kopinya perlahan dia posisinya. Jadi setelah kita seduh pakai air suhu ruangan, kita diamkan 18 sampai 24 jam. Jadi ekstraksi alami di situ. Keuntungannya apa? Secara kafein dia tidak terlalu besar naiknya. Terus secara asid atau asam dia tidak terlalu naik. Jadi beda dengan yang diseduh langsung dengan air panas. Oh gitu. Tapi secara rasa sama. Ini kayaknya lebih ribet bikin kopi daripada Iya. dibanding minumnya ya. Minum, ya, Tapi benar. memang pengaruh sama rasa ya. Pengaruh. Dan apa namanya keinginan pembeli itu juga macam-macam. Ada yang pengennya seperti ini. Banyak kita layani. Favoritnya apa nih kalau di sana rata-rata V60. Jadi yang diseduh pakai saringan tuh. Oh, Nah, gitu. kan itu juga ribet juga tuh. Ada timbangannya, ada timernya. Iya, Suhu air harus jelas, Luar biasa. rasionya harus ada itu. Padahal yang beli jangan-jangan buat keren-kerenan dong. Banyak. Jadi customer juga macam-macam. Jadi kita biar ada yang ngetes, Oke. ada yang sok tahu, tapi semua kan customer kita harus kita layani dengan baik ya. Kadang-kadang ada yang gini, ada kopi aja apa aja Kang? Wah, saya jelasin dong satu-satu. Prosesnya apa aja? Jadi pesan apa Om? Milkshake. Padahal nanyanya udah sampai kemana ya? Dan yang pernah juga lucu lagi. Jadi kopi yang paling mahal Oke. apa di sini? Saya ada kopi luwak, kopi luwak asli kan. Kita dari kopi olahan dari petani, kopi luwak liar itu per cup kalau di luar mungkin sampai 100.000 lebih ya. Kalau di saya cuma sekitar 50.000 waktu itu. Dia pesen, kita suguhkan, anak-anak nyuguhkan. Nggak lama komplain dia, marah-marah, manggil saya. Pesanan saya mana? Kata. Oke. Bapak pesan apa? Tadi pesan yang mahal tadi, kopi luwak. Saya tanya anak-anak, udah, ya itu di meja. Dia nanya lagi, kok hitam warnanya? Oh gitu. Bayangan dia apa tuh? Salah satu merek lah, Oh, yang white itu, Iya, iya. Oh,
Jadi itu mah saset ya. iya betul, salah satu merek kopi saset itu posisinya. Kang Ari, saya penasaran nih. Sebetulnya bicara bisnis itu menurut Kang Ari gimana sih? Apa kita harus cari modal, harus punya apa tempat dulu tadi yang Kang Ari ceritain, harus punya aset dulu, atau sebenarnya gimana sih sebenarnya memandang bisnis itu? Iya, modal itu memang penting, tapi bukan yang utama sebenarnya, karena kita lihat lagi kalau kita sudah punya modal, ya intinya kita bukan membuat bisnis sebenarnya, tapi mengembangkan bisnis. Tapi kalau kita ngomong awalnya adalah kita mau berbisnis, berarti dengan apa yang kita punya, kita maksimalkan untuk menghasilkan. Itu lebih ke arah sana. Jadi janganlah kita ngelihat bisnis itu dari contoh-contoh orang-orang yang memang modalnya besar, ya nggak akan nyampe kita seperti itu. Yang ada sakit hati mulu. Sebetulnya siapapun bisa, semua bisa buka bisnis. Bisa. Yang penting modal ada, niat, relasi. Relasi itu penting. Jaringan juga penting. Jaringan itu penting. Apa yang kita punya itu yang harus dimaksimalkan dan jadi produktif ya. Betul. Kang Ari, lihat forecasting di Kota Serang lah dulu. Gimana nih harapannya melihat dunia perkopian di Kota Serang? Luar biasa loh. Di masa pandemi 2020 ini kedai-kedai baru banyak tumbuh banget. Tapi itu bagus kalau menurut saya, karena salah satu menurut saya ya faktor majunya sebuah kota itu ya tempat-tempat nongkrongnya semakin berkembang. Itu yang ini ada pertanyaan baru nih kemudian timbulnya. Tumbuh banyak itu mereka memang mau cari profit atau lifestyle aja atau apa gitu, jadi ini agak ekstrim. paling tahu kan soal kopi gitu. Jadi orang buka bisnis sama kedai kopi itu kan mahal ya. Kalau kita ngomong equipment dan lain sebagainya. Jadi orang bisnis kopi itu cuma ada 3 kok sebenarnya. Yang satu dia memang punya uang lebih, posisinya kan punya modal, dia pengen punya ruang tamu di situ kan. Yang kedua yang agak lebih parah lagi, mungkin dia lebih ekstrim, dia adalah money laundry mungkin di situ. Yang ketiga orang stres. Saya termasuk saya nomor 3. Saya yang tidak punya apa-apa, tidak modal besar, tapi coba untuk kemauan di sana. Iya. Keren. Terakhir Kang Ari, ada pesan buat teman-teman khususnya anak-anak muda di Banten lah. Mungkin kan sekarang mereka tuh semangat ya buat pengen jadi startup gitu. Tetap semangat, jangan menyerah, ya kan, lakukan yang terbaik dan jadikan hasilnya sebagai bonus. Luar biasa. Baik Kang Ari, sebetulnya masih banyak yang pengen kita obrolin, tapi mungkin ini soal waktu. Terima kasih sudah hadir di acara CEO Muda. Sobat BM, Kang Ari ini termasuk pengusaha yang di depan dia memberikan teladan, di tengah dia memberi semangat, dan di belakang mendorong bagaimana kemudian timnya bisa juga menduplikasi apa yang dilakukan Kang Ari, bukan hanya di perusahaannya, tetapi membuat perusahaan-perusahaan baru sehingga lapangan kerjanya juga bisa tambah banyak, pengusaha-pengusaha kopi juga tambah banyak, sehingga dunia perkopian lah istilahnya bisa menjadi seru di Kota Serang gitu. Baik, itu saja dari obrolan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi energi buat teman-teman. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.